Dan saya pertama-tama ingin bertanya kepada Anda tentang makna dari hal ini, karena berita ini baru saja sampai di sini. Kita tahu Lebanon meminta duta besar Iran pergi dan kelompok teroris Hizbullah yang didukung Iran berada di sana. Jadi ini adalah pernyataan pemerintah Lebanon. Ini merupakan langkah yang menarik, yang menunjukkan bahwa mereka pada dasarnya menuntut agar duta besar Iran di Lebanon meninggalkan negara itu dalam beberapa hari. Apakah ini sesuatu yang bersifat simbolis, atau ini adalah langkah yang memberikan tekanan tambahan, baik kepada Iran maupun kepada Hizbullah? Seperti telah dibahas dan diketahui banyak penonton, hubungan Iran dan Hizbullah sudah terjalin selama beberapa dekade. Iran pada dasarnya sangat bertanggung jawab atas pembentukan Hizbullah di Lebanon pada awal tahun 80-an. Jadi, meskipun duta besar Iran di Lebanon tidak memiliki pengaruh langsung dan sehari-hari terhadap Hizbullah sebagai organisasi, hal ini tetap saja dengan cara tertentu menyampaikan pesan yang jelas. Kita tunggu reaksi Iran dan Hizbullah. Akankah Hizbullah menyerang pemerintah Lebanon? Kemungkinan besar tidak, namun ini tetap meningkatkan tekanan pada Iran dan Hizbullah. Saya ingin memperlihatkan gambar langsung dari Beirut, Lebanon di layar. Karena tentara Israel mengklaim sedang melakukan serangan terhadap markas-markas Hizbullah. Dan itu tentu saja selain apa yang terjadi di Iran dengan markas-markas Garda Revolusi Islam. Sekarang tidak ada asap di sini, meski tadi sempat terlihat sedikit asap. Namun pasukan pertahanan Israel menyatakan serangan ini masih berlangsung tanpa batas waktu. Bagaimana situasinya sekarang? Di minggu keempat, kita mendengar Presiden Trump. Dia bilang ini mungkin segera berakhir dan sedang berupaya dengan otoritas Iran untuk membuat kesepakatan yang menyelesaikan semuanya. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah kita semakin dekat dengan akhir semua ini? Ya, Josh, itulah pertanyaan $1 juta. Jadi, mari kita kembali ke tanggal 28 Februari, saat dimulainya kampanye militer Israel dan Amerika Serikat. Dan bahkan pada saat itu, Presiden Trump mengatakan bahwa operasi-operasi ini bisa berlangsung antara 4 hingga 6 minggu. Sekarang kita memasuki minggu keempat. Itu jadwal awal yang sudah direncanakan semua orang, mungkin termasuk mantan pejabat Israel. Tapi meskipun kita sudah memasuki minggu keempat, sepertinya orang-orang Iran tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerah. Duduk di meja perundingan di suatu tempat, entah itu di tempat-tempat sebelumnya, seperti Jenewa, Oman, atau di tempat lain, di mana mereka melakukan negosiasi tidak langsung dengan Amerika Serikat. Dan kau dan aku, kita sudah pernah membicarakan hal ini sebelumnya, untuk mencoba mencapai sebuah kesepakatan. Mereka masih bertempur, tapi dengan kemampuan militer yang jauh lebih kecil dibandingkan sebulan atau 3 minggu lalu saat kampanye ini dimulai. Meski diserang, mereka masih punya sebagian rudal dan drone yang terus digunakan. Secara militer, Iran semakin lemah setiap harinya, tetapi mereka masih belum sepenuhnya kehilangan kemampuan tempur. Pertanyaannya, sampai kapan kampanye ini berlangsung dan apa langkah Iran selanjutnya? Apakah mereka akan kembali ke meja perundingan untuk menerima tuntutan Amerika Serikat? Pertarungan masih akan berlangsung sekitar 1 bulan lagi, hingga 28 Februari. Sulit dipastikan. Ya, kita memang sedang mengamati untuk melihat bagaimana semuanya akan berjalan. Ada banyak pertanyaan di sini. Mengenai kemungkinan pasukan Amerika masuk ke wilayah Iran, itu sepertinya bahkan bukan kemungkinan yang sangat kecil saat ini. Mari kita pertimbangkan semua aktivitas ZEWA sebelum 28 Februari. Kita sudah membahas ini sejak Januari dan awal Februari saat 2 kelompok tempur kapal induk dikirim. Tindakan-tindakan itu tidak terjadi sekaligus. Tapi pergerakan-pergerakan itu, pengiriman ratusan pesawat Amerika lainnya ke berbagai pangkalan Exinua di wilayah tersebut, dan semua kemampuan tambahan yang ikut serta. Di bidang pertahanan anti-rudal dan intelijen, telah terjadi penumpukan kekuatan setidaknya 2 hingga 3 bulan sebelum 28 Februari. Sekarang kami mendengar laporan tentang 1 atau 2 unit ekspedisi marinir, masing-masing dengan 2.500 marinir pelaut dan personel militer Amerika lainnya dalam kelompok tempur mereka. Kelompok ekspedisi ini sedang dalam perjalanan atau berada di suatu tempat di Teluk Arab.
Kami juga mendengar laporan dari media lain tentang kemungkinan satuan seukuran brigade dari Divisi Lintas Udara ke-82 sedang siaga atau sudah dikerahkan di suatu tempat. Pada dasarnya untuk mobilisasi dan pergi ke darat untuk operasi darat semacam itu. Hal-hal yang sebelumnya terjadi di Angkatan Laut dan Udara sebelum 28 Februari kini juga terjadi pada pasukan darat, baik Korps Marinir maupun Angkatan Darat. Apakah mereka akan masuk atau tidak masih belum jelas, tetapi seperti sebelum kampanye, kemampuan sedang diposisikan. Apakah ini akan digunakan atau tidak, itu tetap menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab. Saya memposting ini sebenarnya dari Trey Yanks, Fox News. Dia teman kita di sana yang berada di lapangan sambil mengumpulkan info terbaru dari Israel. Dia menyebut hulu ledak 100 kg dipakai pada rudal Iran yang mengenai Tel Aviv pagi ini. Kerusakan besar terjadi di area permukiman. Bisakah Anda menjelaskan kepada saya fakta bahwa sistem pertahanan udara pada dasarnya mampu mencegat begitu banyak rudal, tetapi kita masih melihat semakin banyak serangan seperti ini? Kita mengalami satu di Tel Aviv, satu lagi di tempat lain, dan ada laporan tentang korban luka. Inilah tantangan besar pertahanan anti-rudal, meski sistemnya sangat efektif. Hal ini terjadi sepanjang bulan lalu, tidak hanya di Israel, tapi juga di negara-negara Teluk. Menggunakan kemampuan mereka sendiri, atau yang disediakan oleh Amerika Serikat, atau bahkan di Sinewa, fasilitas militer Amerika Serikat. Hitung persentase intersepsi rudal jelajah dan drone. Saya belum punya semua data, tapi kisarannya 90% hingga 98-99 ini menunjukkan efektivitas dan kemampuan yang signifikan. Namun meskipun demikian, karena Iran menembakkan ribuan senjata dan proyektilnya sendiri, sayangnya beberapa di antaranya berhasil menembus berbagai sistem pertahanan anti-rudal. Lintasan rudal balistik sangat berbeda dari drone yang terbang lebih rendah dan lambat. Jadi terkadang drone bisa lolos karena mereka tidak memiliki jenis profil terbang atau tanda radar yang sama persis seperti rudal balistik. Secara teori, kini lebih mudah dijatuhkan dengan teknologi saat ini. Dan berapa banyak drone lagi yang masih dimiliki Iran yang bisa digunakan, yang kemudian bisa membawa berbagai jenis muatan terhadap mereka? Itu masih menjadi pertanyaan terbuka. Dan bahkan untuk rudal balistik, jika tingkat intersepsinya 98%, sayangnya masih ada beberapa yang berhasil lolos. Itu sudah sering kita lihat, bukan hal baru. Tahun lalu, pada 2025, Iran berhasil menyerang Israel yang menyebabkan korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan fisik. Jadi, inilah keadaan dari jenis konflik seperti ini, di mana salah satu pihak memiliki persediaan senjata jenis ini yang cukup besar. Meskipun sebagian besar senjata tersebut berhasil dicegat, sayangnya beberapa masih berhasil lolos. Itulah yang kita lihat dan saksikan dalam beberapa hari terakhir sejak semua ini terjadi. Beberapa misil mengenai pemukiman dan juga berdampak pada sejumlah perusahaan. Apa yang hal ini katakan kepada kita tentang tujuan Iran? Karena satu hal yang sering kita dengar dari Amerika Serikat dan Israel adalah bahwa mereka menargetkan fasilitas militer itu. Namun misil-misil itu malah mengenai pemukiman dan warga sipil di Israel. Iran telah memperluas target sejak konflik dimulai. Sekarang mereka mengatakan bahwa mereka hanya mencoba menyerang fasilitas militer, baik di pihak Zewa maupun mungkin di pihak Israel. Kita semua telah melihat serangan, baik dengan rudal jelajah, rudal balistik, atau drone yang mencoba menyerang target sipil. Infrastruktur energi dan negara-negara Teluk juga menghadapi upaya serangan, seperti serangan rudal balistik beberapa hari lalu ke reaktor nuklir Iran. Ada fasilitas di Mona, di Guru Negev. Jadi kita melihat Iran memperluas fokus targetnya, dan kemungkinan besar berasal dari struktur Komando Garda Revolusi Islam. Merekalah yang menjalankan program rudal balistik, rudal jelajah, dan drone. Kini mereka tanpa batasan lagi. Karena mereka diserang dengan begitu keras, kemungkinan mereka berpikir, karena kami begitu diserang di sini,
Mari kita berhenti menahan diri dan serang sebanyak mungkin target. Fokus pada yang paling rentan atau tanpa pertahanan udara memadai. Kemungkinan besar itulah pemikiran dari pihak Iran. Apa saja, dan ini selalu menjadi pertanyaan terakhir saya untuk Anda, apa yang akan Anda perhatikan dalam beberapa jam dan hari ke depan? Karena satu hal, tentu saja, adalah apakah akan ada atau tidak semacam kesepakatan, semacam solusi yang akan kita lihat Zewa dan Iran capai. Dan peran apa yang bisa dimainkan oleh Israel dalam semua ini? Apa yang sedang Anda amati? Semuanya berlangsung cepat. Akhir pekan lalu, kami mendengar Presiden Trump menyatakan Iran punya waktu 48 jam untuk berhenti bertempur. Jika tidak, dia akan memerintahkan serangan ke infrastruktur minyak dan gas di seluruh negeri. Namun itu tidak terjadi, karena kemarin Presiden mengubah nada dan berkata, ada jeda selama 5 hari dalam serangan terhadap minyak dan infrastruktur gas Iran. Tapi apakah itu akan mengubah perilaku Iran? Dan batas waktu 5 hari itu akan segera habis. Jika itu terjadi, Presiden Trump akan memenuhi ancaman yang dibuat akhir pekan lalu. Ini hal yang perlu kita perhatikan bersama. Iran secara terbuka menyatakan tidak ada diplomasi atau dialog serius. Meskipun Presiden Trump mengatakan bahwa kita memiliki narasi yang berbeda dari kedua belah pihak. Dan kami menyebutkan kemungkinan penggunaan pasukan darat, misalnya jika itu terjadi di suatu tempat, jika marinir mencoba merebut Pulau Khark, di mana divisi lintas udara ke-82 terjun payung atau masuk ke pedalaman Iran, semua itu juga akan mempengaruhi konflik. Itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Javad Ali, terima kasih telah bersama kami dan membantu kami menganalisis perkembangan terbaru. Karena perkembangan terus berlangsung, kita pasti akan berdiskusi lagi segera. Ada hal lain yang ingin Anda tambahkan sebelum kita akhiri? Ya Josh, kita sudah bahas banyak hal dan semuanya cepat berkembang. Saya tunggu percakapan kita selanjutnya. Baik, Javad, terima kasih banyak sekali lagi. Kami sangat menghargainya. Baik, terima kasih Josh. Kami akan terus memantau operasi Amarah Epic dan operasi Singa Menaum seiring informasi yang masuk. Di sini di Live Now Fox, apa yang bisa Anda lihat sekarang berasal langsung dari ruang perang Israel. Ini adalah unggahan yang baru saja muncul di sini, dan ini mendesak. Laporan dari Lebanon menyebut pasukan pertahanan Israel menyerang stasiun pengisian bahan bakar terkait Hizbullah yang didukung Iran setelah serangan ke lokasi serupa. Jaringan ini merupakan infrastruktur keuangan dan logistik kelompok tersebut, menghasilkan pendapatan dan mendukung terorisme terhadap warga sipil. Banyak kabar terbaru masuk di sini. Seperti yang baru saja kami ketahui tepat di awal wawancara, berita terkini ini memberikan informasi langsung dari Beirut sementara itu. Kementerian Luar Negeri Lebanon mengatakan telah mengusir duta besar Iran dari sana, memberinya waktu hingga hari Minggu untuk meninggalkan negara tersebut.